Shalom saudara-saudara, kita bersyukur sekarang kita memasuki pekan keempat dari 100 hari berdoa, dan hari ini adalah hari yang ke-22 dengan tema marilah beristirahat seketika. Sebagaimana dalam Markus 6 ayat 31a berkata, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Pada suatu pagi hari yang indah, saya menyadari rumah saya terlalu sunyi. Anak perempuan saya yang berumur 3 tahun tidak terlihat. Saudara-saudara laki-lakinya yang bermain bersama, tetapi anak perempuan itu tidak saya temukan. Saya memanggilnya, merasa heran di mana ia berada. Talia, di manakah kamu? Suara saya menggema di seluruh rumah, tetapi hanya kesunyian yang menjawab pertanyaan saya. Saya berjalan ke setiap ruangan, namun tidak menemukan tanda-tanda di mana ia berada. Akhirnya, saya mendengar suara yang kecil memanggil Mami. Kepalanya yang muncul dari balik kursi merah. Saya lihat ia membuka renungan dengan menunjukkan gambar Yesus dan para malaikatnya sedang turun ke bumi. Ia bertanya, apakah Yesus akan datang hari ini? Hati saya terenyuh saat saya menyadari bahwa ia sedang duduk di sana dan menunggu Yesus datang hari ini. Dalam kesibukan pada pagi hari itu, saya malah menyiapkan sarapan pagi, menjemur pakaian, dan menjawab panggilan telepon. Dikejar-kejar oleh tugas yang mendesak, ia telah mengalihkan perhatian saya sepenuhnya dari memberikan waktu bersama Yesus. Pada pagi hari itu, Tuhan belum pernah berbicara sejelas ini seperti melalui Talia pada saat itu. Sepertinya ia mengatakan, berhentilah sejenak dan perhatikanlah aku pagi ini. Aku ada di sini dan aku akan datang segera. Ambillah waktu bersamaku. Saudara-saudara, saat ini banyak dari kita sedang berada di tempat di mana kita diisolasi di dalam rumah kita karena pandemi global. Dalam arti tertentu, kita dipaksa untuk berhenti dari ketergesahan hidup yang biasanya terjadi. Hidup kita berubah untuk waktu ini. Apakah kita sedang beristirahat dalam Yesus, di dalam tempat yang sunyi? Apakah kita mendengarkan suaranya yang kecil itu, yang sedang memanggil kita untuk berjalan lebih dekat dengannya? Apakah kita datang mendekat di sampingnya untuk lebih mengenalnya? Atau apakah kita mengisi waktu kosong ini dengan suara gangguan, ribut? Saudara, Tuhan memanggil kita. Tuhan menunggu kita dengan sabar untuk melewatkan waktu bersamanya setiap hari. Mari kita tanyakan dalam hati, apakah yang menjadi penghalang terbesar bagi Anda untuk melewatkan waktu berkualitas dengan Tuhan? Apakah ada penghalang-penghalang yang Anda dapat minta kepada Tuhan untuk menolong Anda menyingkirkan gangguan-gangguan itu?
bagaimanakah hal ini dapat mengubah kebiasaan berdoa dan pembelajaran Alkitab Anda? Tantangan hati. Mungkin Tuhan rindu untuk bekerja melalui situasi yang sulit di sekeliling kita untuk menolong kita, menyadari kebutuhan kita akan Tuhan. Sebelum Ia datang kembali, Ia menyediakan sebuah kesempatan yang unik bagi kita untuk beristirahat seketika di dalam Dia. Akankah Anda menjawab undangannya? Marilah kita menuntut janji-janji Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 4 dan 5, Yesaya 26 ayat 2 dan 3, dan Markus 6 ayat 33, sementara kita mencari ketenangan dan kepastian di dalamnya. Saudara, kabar baik untuk kita, walaupun sedang terjadi pandemi COVID-19 sedunia, Gereja Masehi Advent hari ke-7 terus bergerak maju dalam misi. Banyak metode kreatif dan baru dalam membagikan kabar Injil sedang dikembangkan yang dapat menjangkau lebih luas daripada yang pernah kita alami sebelumnya. Puji Tuhan. Dan pokok doa saudara yang boleh kita doakan di dalam setiap doa-doa kita masing-masing, di dalam setiap perkumpulan doa kita boleh berdoa. Berdoalah untuk para anggota jemaat kita dan orang-orang yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena COVID-19. Berdoalah memohon kedamaian dan penghiburan untuk hati mereka. Berdoalah untuk kesembuhan fisik bagi orang-orang yang saat ini sedang berjuang melawan virus corona. Berdoalah agar para anggota jemaat akan secara aktif menghidupkan pola hidup sehat. Berdoalah agar kita sebagai sebuah gereja akan terus menemukan cara-cara untuk membagikan pekabaran kesehatan dari Tuhan secara efektif bersama dengan pekabaran 3 malaikat yang menjadi misi hari-hari terakhir kita kepada dunia, termasuk kebutuhan kita untuk memohon turunnya hujan akhir, yaitu Roh Kudus saat kita bersiap untuk kedatangan Kristus kedua kali yang tak lama lagi. Berdoalah agar dalam semangat kita untuk menemukan cara-cara yang kreatif untuk bersaksi kepada orang lain, kita tidak kehilangan fokus penekanan kita terhadap Kristus, firman-Nya, kebenarannya, pelayanannya di bait suci, dan kuasa penyelamatannya dalam pertentangan besar. Berdoalah untuk kampanye penginjilan online dari It Is Written yang berjudul Hope Awakens yang akan diluncurkan hari ini secara nasional. Berdoalah agar lebih banyak orang yang menyaksikan dan berminat dalam seri ini daripada jumlah yang dapat hadir dalam KKR langsung di Indianapolis yang sudah dibatalkan. Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan terima kasih Tuhan kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa, oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, malaikat Tuhan yang menaungi kami Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga pada hari ini kami
masih boleh merasakan berkat kasih sayang Tuhan melalui napas kehidupan yang boleh tinggal bersama dengan masing-masing kami Tuhan. Tuhan, terlebih dahulu kami memohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Karena kami sadar Bapa, kami adalah manusia yang bergelumur akan dosa, manusia yang lemah, manusia yang hina Tuhan, bahkan manusia yang miskin akan harta Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan yang setia menuntun perjalanan kami Bapa. Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi umat-umat Tuhan yang terkena dampak pandemik virus 19 ini Tuhan. Di dalam pergumulan mereka masing-masing Tuhan, Engkau yang membantu mereka, Engkau Tuhan yang menolong mereka, dan juga Tuhan para medis yang ada di garda terdepan Bapa. Berkati mereka Tuhan melalui kesehatan yang sempurna. Jagai mereka Tuhan. Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan yang boleh menolong kami pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang boleh berbaring di rumah sakit oleh karena terkena virus. Biarlah Engkau tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan, menjamah tubuh mereka Bapa, mengangkat penyakitnya Tuhan, dan menggantikan kesehatan yang sempurna Bapa. Dan juga Tuhan, Engkau memberikan penghiburan bagi saudara-saudara kami Tuhan, yang boleh merasakan kesedihan oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Biarlah penghiburan yang daripada-Mu Tuhan dapat menghibur mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan oleh karena pertolongan-Mu. Biarlah Engkau menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.